Halo semuanya, kembali lagi ke TCS, teman cerita seram. Dalam video ini, kami menceritakan sebuah kisah yang bersumber dari Twitter atau X, milik akun mas-mas galau bernama @pai_moyo. Nah, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Ini adalah pengalaman horor di lokasi kerja bapakku. Sebelum masuk ke cerita, aku mau jelasin latar belakang pekerjaan papaku ini. Beliau bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan hutan tanaman industri atau HTI, di mana bidang ini bergerak untuk menghasilkan kayu. Nah, sebagai informasi, kebanyakan kantor cabang perusahaan ini berada di dalam hutan. Pada saat itu, Papa ditempatkan di kantor cabang yang berada di daerah Sumatera Selatan. Lalu, Mama dan aku akhirnya diboyong untuk pindah ke daerah tempat di mana kantor cabang tersebut berada. Karena memang sudah disiapkan nih satu rumah dinas untuk Papa. Jadi mau gak mau, aku, Mama, dan Papa harus pindah ke sana. Lokasi kantor cabang ini berjarak sekitar 5 jam dari kampung Papa. Kantor cabang perusahaan tempat Papaku bekerja ini kebetulan dikelilingi hutan dan jarak antar rumah berjauhan. Meskipun berada di tengah hutan, ternyata ada beberapa warga lokal nih yang membuka kebun di sekitaran kantor. Sebutlah salah satunya, yaitu kakek Yunus. Beliau ini seringkali menjajakan hasil kebunnya ke mes karyawan ataupun ke dapur umum. Nah, hasil kebun kakek Yunus ini berupa pisang, ubi, dan juga sayuran. Mamaku ini juga sering nih berbelanja kepada beliau, karena memang kalau belanja di warung, jarang tuh ada sayur dan buah, kecuali jika bagian dapur umum berbelanja ke kota. Hingga suatu hari, kakek Yunus tidak pernah datang-datang lagi. Para pelanggannya, yaitu ibu-ibu di sini, mencari nih di mana keberadaan kakek Yunus. Hingga pada sore hari menjelang maghrib, saat itu suasana lagi gerimis. Pintu rumah kami pun diketuk secara perlahan. Papa segera mengintip dari balik tirai jendela di samping pintu. Ternyata yang datang adalah kakek Yunus. Papa pun langsung membuka pintu. Nah, saat Papa melihat kakek Yunus, wajahnya itu sangat pucat. Papa pun bertanya secara spontan, "Oh, kakek Yunus, ada apa nih datang kemari?" Si kakek yang ditanya hanya diam dan menunjuk ke arah ambong, sebuah tas anyaman rotan yang ada di punggungnya. Papa yang paham maksud dari kakek, kemudian memanggil Mama. "Mah, ini kakek Yunus nawarin buah pisang." Mama yang sedang menyiapkan makan malam langsung menuju ke depan. "Aduh, belum dulu ya, Kek. Kebetulan nih, suami kemarin habis dari kota. Karena kakek kebetulan gak datang kan kemarin. Jadi ya saya mau gak mau nitip suami buat beli pisang," kata Mama yang menolak secara halus. Si kakek hanya mengangguk dan bergegas pergi. "Mah, itu si kakek Yunus sakit deh kayaknya. Kok pucat banget ya mukanya?" kata si Papa. "Iya ya, Pak. Tadi Mama lihat, beliau ini memang pucat banget. Beberapa hari ini nggak kesini nih, nawarin jualan. Mungkin kecapean jalan jauh kali ya," jawab dari Mama sembari menutup pintu. Beberapa hari berturut-turut, kakek Yunus ini juga mengetuk pintu rumah beberapa tetangga dan menawarkan jualannya. Namun yang jadi anehnya, kakek Yunus ini mengetuk pintu selalu mendekati waktu maghrib. Hal ini diketahui Mama saat bermain ke rumah tetangga di mes karyawan yang letaknya di atas yang seperti bedengan. Dan setiap kakek Yunus datang, wajahnya ini selalu pucat dan tidak berbicara sama sekali. Ia hanya mengunjuk ke dalam ambongnya itu. Nah, sampai suatu ketika ada petugas pemadam kebakaran yang dimana para petugas itu baru saja nih selesai memadamkan api di dekat kebun dari rumah kakek Yunus. Yang bikin merindingnya, para petugas pemadam itu menemukan kondisi dari kakek Yunus yang sudah tidak bernyawa. Setelah diidentifikasi, kondisi tubuh dari kakek Yunus ini udah rusak karena memang tubuhnya itu udah beberapa hari nih dalam kondisi yang membusuk. Nah, akhirnya dilakukanlah penyelidikan. Ternyata kakek Yunus yang memang sakit terjatuh dari pondok saat akan turun tanpa diketahui warga sama sekali. Ini dikarenakan kakek Yunus ini memang tinggal sendiri di pondok itu dan kebetulan ia tidak mempunyai keluarga. Setelah ditemukan, jenazah kakek Yunus dimakamkan dengan layak. Namun, erornya ternyata masih tetap berlanjut. Tiap sore menjelang maghrib, masih terdengar ketukannya di setiap pintu. Hingga ibu-ibu komplek mes pun tidak ada yang berani keluar jika sudah sore hari.
Salah satu staf kantor yang masih bujangan di mes dekat kantor, sebut aja nih namanya Dani. Bahkan ia sempat dipanggil oleh hantu dari kakek Yunus. Begini kira-kira percakapannya. Mas Dani, mau beli pepaya tidak? Suaranya yang dengar lirih. Nah, hal tersebut membuat Mas Dani dan staf bujangan lainnya itu tidur dalam satu kamar karena saking takutnya. Dan karena teror sudah menjadi-jadi, akhirnya dipanggillah seorang ustadz dari kota. Dan kemudian diadakan pengajian untuk mendoakan kakek Yunus. Sekaligus untuk kelancaran pekerjaan di kantor cabang unit M ini. Dan alhamdulillah, setelah itu sosok yang menyerupai kakek Yunus tidak pernah mengganggu kami lagi. Nah, jadi itu dia nih guys, cerita dari @paya_mulyo. Kalau menurut kalian gimana? Coba dong tulis pendapat kalian tentang cerita ini. Kira-kira kalian pernah mengalami hal yang serupa tidak? Kalau pernah, coba ya komen di kolom komentar di bawah. Oke, sampai di sini aja ceritanya. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk pencet like-nya ya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru dari YouTube channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.